Berikut ketentuan mengikuti SBMPTN tahun 2022. Apa aja ketentuannya? Yuk langsung kita bahas di video kali ini. GP Media Channel. Oke, di video kali ini langsung aja kita bakal bahas tentang ketentuan SBMPTN tahun 2022. Nah, secara keseluruhan sebenarnya ini nggak terlalu jauh beda ya sama SBMPTN tahun 2021. Kita akan mulai ngomongin tentang persyaratan peserta SBMPTN. Nah, yang bisa mengikuti SBMPTN tahun 2022 ini mulai dari angkatan 2022 pastinya ya, dengan melampirkan biasanya surat keterangan aktif kelas 12 gitu kan, dan identitas yang menunjukkan kalau kalian itu masih siswa aktif di sekolah. Kemudian yang kedua dari lulusan SMA, SMK, MA sederajat. Jadi kalau yang paket C juga masuk ke sini ya. Tahun 2021 dan 2020 itu juga bisa ikut SBMPTN 2022. Tapi syaratnya teman-teman harus melampirkan ijazah gitu ya, yang bisa membuktikan bahwa kalian itu lulusan di tahun tersebut. Itu persyaratan yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau yang angkatan 2019 itu udah pasti nggak bisa ikut SBMPTN. Terus yang kedua, teman-teman yang bisa ikut SBMPTN adalah yang punya nilai UTBK pastinya. Kalau teman-teman masih bingung, Kak, kok UTBK sama SBMPTN beda? Maksudnya gini teman-teman, kalau UTBK itu kan tesnya ya, yang teman-teman belajar tentang TKA, TPS dan lain-lain, terus nanti dapat skornya kan. Nah, kalau SBMPTN ini proses seleksi secara keseluruhannya, dimana teman-teman milih jurusan, terus skornya tadi dari UTBK apakah mencukupi di jurusan tersebut atau enggak. Kalau mencukupi berarti kan nanti SBMPTN-nya lolos gitu. Perbedaannya di situ aja sih. Makanya kalau yang bisa ikut SBMPTN ini harus punya nilai UTBK pastinya ya. Persyaratan yang ketiga, pastinya teman-teman harus sehat secara jasmani dan rohani ya. Mental dan badannya itu harus sehat semuanya. Itu harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Dan yang terakhir, syarat yang keempat adalah untuk teman-teman yang akan memilih jurusan seni dan olahraga itu harus melampirkan portofolio seperti yang sudah ditentukan ya. Nah, itu syarat-syarat untuk mengikuti SBMPTN 2022. Ada juga nih yang nanya, Kak, kalau misalkan yang udah lolos SNMPTN boleh nggak sih ikut SBMPTN lagi? Jawabannya tidak boleh, karena ini udah ada informasi resmi dari pihak LTMPT ya. Nanti mungkin akan dipublish langsung di website LTMPT-nya. Untuk teman-teman yang sudah lolos di SNMPTN itu nggak bisa lagi untuk mendaftar SBMPTN, baik yang di tahun yang sama ya. Misalnya teman-teman lolos di SNMPTN 2022, mau ikutan SBM 2022 juga itu nggak bisa. Ataupun buat teman-teman lulusan SNMPTN 2021 nih, udah lolos nih, pengen ikut SBMPTN 2022, nggak bisa juga ya. Karena kan kalau di LTMPT kan akunnya cuma satu kan, teman-teman tuh punya akun untuk SNMPTN, di situ ada SBMPTN juga. Jadi kalau SNMPTN-nya udah lolos, otomatis akunnya akan menutup sendiri, seolah-olah keblokir gitu ya, nggak bisa daftar SBMPTN. Ya, jadi nggak bisa gitu ya untuk yang udah lolos SNMPTN ikut di SBMPTN lagi. Oke, nah jadi itu adalah persyaratan yang bisa mengikuti SBMPTN 2022 ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang ketentuan pemilihan prodi atau program studi atau jurusan di SBMPTN. Kalau di SNMPTN mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya, kita harus milih yang sedomisili, terus ada PTN yang nggak mau di nomor 2 kan dan lain-lain. Nah, kalau di SBMPTN ini agak sedikit berbeda ya aturannya. Teman-teman bisa memilih sama paling banyak 2 prodi di SBMPTN juga ya, baik dari satu PTN ataupun 2 PTN yang berbeda. Kalau di SBMPTN dia nggak melihat domisili, jadi teman-teman bebas mau pilih PTN dari mana aja ya, mau yang jauh, mau yang dekat, mau yang satu provinsi ataupun enggak, itu bebas. Karena kalau SBMPTN ini hanya pure dari nilai atau skor UTBK. Jadi teman-teman cukup cari tahu nih skor UTBK masuk ke jurusan itu berapa sih, terus ketat atau enggak sih jurusannya gitu. Nanti ya lihat skor kalian tuh mencapai nggak skor segitu yang diminta dari prodi di PTN yang kalian ambil. Dan sebenarnya dianjurkan juga untuk teman-teman mengurutkan pilihan prodinya dari yang paling ketat sampai yang paling longgar, supaya peluangnya tuh tetap
besar semuanya untuk bisa masuk di SBMPTN. Oke, jadi itu dia teman-teman ketentuan di SBMPTN tahun 2022 nanti. Semoga nggak ada yang salah informasi lagi, dan pastinya teman-teman harus terus mengikuti perkembangan info dari LTMPT. Bisa teman-teman cek di websitenya langsung ltmpt.ac.id, atau teman-teman tunggu sosialisasinya. Biasanya dari pihak LTMPT bisa sosialisasi ke sekolah atau ke guru BK-nya, atau ada juga live streamingnya di YouTube LTMPT. Jadi harus up to date ya, jangan sampai ketinggalan informasi. So itu dia untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.